Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama Ibu Noviani. Hai Ibu. Hai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Gabriel Angel Canigia. Hadir Bu. Yang kedua, Ayu Anggraini. Hadir Bu. Yang ketiga, Elja Noviana Dewi. Hadir Bu. Baiklah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita hadir semua. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Amin. Baiklah, apakah kalian sudah tahu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Bu, saya Bu. Ya, Angel. Apa Angel? Anak tercela. Nah, apakah kamu tahu apa itu anak tercela? Anak yang buruk. Anak yang kurang baik, Bu. Anak yang buruk. Nah, betul, anak tercela adalah anak yang kurang baik atau anak yang buruk. Nah, anak ini ada dua. Yang pertama itu anak terpuji dan anak tercela. Anak terpuji disebut juga anak mahmudah dan anak tercela juga disebut anak mazmumah. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang anak tercela atau mazmumah. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian anak tercela atau anak mazmumah. Anak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena anak mazmumah atau anak tercela dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Anak tercela juga merupakan sikap atau tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Agar setiap muslim menghindari sifat tercela. Karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Begitu juga hubungan dengan Allah. Baiklah, kita masuk ke contoh anak tercela kepada Allah. Yang pertama ada musyrik. Apakah ada yang tahu musyrik itu apa? Menyekutukan Allah Bu. Nah benar, musyrik merupakan mempersekutukan atau meminta sesuatu kepada selain Allah. Nah contohnya yaitu menyembah berhala, memberi sesajen kepada pohon-pohon besar atau bebatuan, serta jimat. Nah itu termasuk contoh perbuatan musyrik. Yang kedua adalah takabur. Takabur merupakan sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Penyebab seseorang menjadi takabur salah satunya ialah mereka memiliki kelebihan. Semisal nih memiliki wajah yang cantik atau tampan, atau memiliki kekayaan yang lebih, sehingga mereka tuh merasa lebih dari yang lain, dan dari itu muncullah sikap takabur. Yang berikutnya adalah murtad atau mengganti keyakinan diri yang disebut dengan keluar dari agama. Maka perilaku murtad ini akan mendapatkan hukuman iddah atau hukuman mati saat di akhirat kelak. Yang terakhir adalah munafik, yaitu sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah, dan ini termasuk sifat yang berkhianat. Khianat pun diartikan perbuatan menipu dan menurunkan martabat dirinya. Apakah ada yang tahu hadis tentang munafik? Enggak tahu Bu. Itu ada suatu hadis yang meriwayatkan, yaitu hadis riwayat Muslim, yang artinya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata ia bohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang berikutnya adalah anak tercela kepada sesama. Yang pertama adalah mudah marah atau hodop. Nah, sifat ini muncul karena kurangnya terkontrol emosi, sehingga kita mudah marah terhadap teman ataupun ke sesama. Yang kedua adalah iri hati atau dengki yang disebut dengan al-hasad.
Sifat ini muncul karena kita kurang bersyukur kepada sesuatu yang diberikan kepada kita. Semisal rezeki kita kurang bersyukur, maka dari situ akan muncul sifat al-hasad atau iri hati. Yang ketiga adalah al-riba atau mengumpat. Nah, di sini siapa yang suka bergibah? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kan dosa, Bu. Ya, tidak boleh, apalagi bulan puasa, tidak boleh bergibah ya. Iya, Bu. Nah, gibah ini salah satu sifat tercela. Gibah ini disebut juga dengan menggunjing orang lain. Misal kita menceritakan keburukan orang lain atau maupun kebaikan orang lain, itu juga termasuk gibah. Kecuali misal kita membicarakan kebaikan orang lain tapi untuk memotivasi, itu tidak apa. Nah, yang ketiga adalah berbuat aniaya atau al-julmu. Berikutnya adalah fitnah. Fitnah juga termasuk alat tercela. Ada yang tahu apa itu fitnah? Mengatakan hal buruk tentang orang lain tapi tidak benar mengatakannya. Nah, benar. Fitnah adalah berprasangka buruk kepada orang lain. Ada yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sebaiknya dihindari. Baik, Bu. Yang terakhir adalah cara menghindari alat tercela. Yang pertama, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, menjaga tali silaturahmi. Dan yang terakhir adalah introspeksi diri atas kesalahan yang telah dibuat. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, Elja. Apa manfaat dari menjaga perilaku alat tercela? Nah, manfaat dari menjaga perilaku alat tercela yang pertama adalah kita akan merasa hidup tentram, damai, dan tidak ada penyesalan di dalam hidup, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah dipahami, Elja? Insyaallah bisa, Bu. Terima kasih. Baiklah. Saya mau nanya, kan Iya, cara iya. menghindari akhlak tercela gimana? Nah, yang pertama itu tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, perbanyak ibadah seperti sholat, zikir, mengaji. Nah, dengan itu kita akan bisa menghindari alat tercela. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Karena dengan bersyukur kita akan merasa lebih, dan salah satunya kita akan terhindar dari sifat hasad atau iri dengki. Yang ketiga adalah menjaga tali silaturahmi. Dan yang terakhir adalah introspeksi diri atas kesalahan yang telah dibuat. Karena jika kita sudah introspeksi diri, maka kita akan sadar bahwa sifat tercela itu tidak baik untuk diri kita maupun bagi orang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Ya, Ayu? mengapa kita harus menghindari akhlak tercela? Karena alat tercela itu dapat merugikan diri. Baiklah, sebelumnya kita kan tahu bahwa alat tercela itu alat buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, jadi kita itu harus menghindarinya, karena jika kita melakukan alat tercela, mungkin saja orang sekitar itu akan menghindari kita atau menjauhi kita, sehingga kita akan merasa terasingkan. Apakah sudah dipahami, Ayu? Sudah, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak Berarti ada. kita harus sering-sering bersyukur ya, Bu? Ya, karena dengan bersyukur kita bisa menghindari perilaku tercela atau alat tercela. Baiklah, apakah tidak ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami, mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, cukup sekian. Marilah kita akhiri dengan membaca Tahiyatul Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga sehat puasanya. Belum. Alhamdulillah. Biar ada potongan untuk dikat. Nah. Sudah, Mak.